Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Nurjannah, mahasiswa Ilmu Gizi semester 1 Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang karbohidrat, protein, dan asam amino. Baik, langsung saja yang pertama yaitu karbohidrat. Istilah karbohidrat berasal dari kata karbo yang berarti karbon, serta hidrat yang berarti air. Karbohidrat digolongkan sebagai makromolekul dan senyawa kimia yang disusun oleh unsur organik seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Mayoritas senyawa karbohidrat memiliki rumus empiris CH2O yang menunjukkan perbandingan karbon, hidrogen, dan oksigen. Klasifikasi karbohidrat berdasarkan jumlah unit gula. Yang pertama ada monosakarida, yaitu suatu karbohidrat yang paling sederhana dengan rumus CH2ON. Pada keton terdapat cabang di O, tidak berwarna, berupa kristal padat, yang mudah larut dalam air, tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar. Kebanyakan karbohidrat memiliki rasa manis. Sifat-sifat monosakarida yang pertama bereaksi dengan basa dan asam. Yang kedua sebagai gula reduksi, teroksidasi, dan pembentuk glikosida. Yang kedua ada disakarida, yaitu 2 unit monosakarida yang bergabung dengan ikatan oksida yang dibentuk oleh hilangnya molekul air. Hubungan ini disebut dengan hubungan glikosidik. Jika disakarida dihidrolisis akan menghasilkan 2 molekul monosakarida yang berbeda atau yang sama. Yang pertama itu ada sukrosa atau gula tebu. Bila dihidrolisis akan menghasilkan fruktosa dan glukosa. Ada maltosa yang bila dihidrolisis akan menghasilkan glukosa dan glukosa. Dan ada laktosa yaitu gula susu. Jika dihidrolisis akan menghasilkan galaktosa dan glukosa. Sifat-sifat umum disakarida itu yang pertama, rasanya manis, terutama sukrosa karena merupakan gula pasir yang umumnya dikonsumsi. Yang kedua, mudah dilarutkan ke dalam air. Yang ketiga, semua disakarida dapat mereduksi Fehling terkecuali sukrosa dan dapat dihidrolisis dan menghasilkan 2 monosakarida sesuai dengan pembentuknya. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida dapat berfungsi sebagai bentuk energi simpanan dan sebagai fungsi struktur di dalam dinding sel dan jaringan pengikat. Jenis-jenis polisakarida yang pertama ada homopolisakarida, yaitu polisakarida yang hanya mengandung 1 unit jenis monosakarida, contohnya glikogen, pati, dan selulosa. Yang kedua ada heteropolisakarida, yaitu polisakarida yang mengandung 2 atau lebih jenis monosakarida yang berbeda. Contoh-contoh polisakarida yang pertama ada hitin, biasanya terdapat pada hewan protasea seperti udang dan lain-lain. Ada alginat, yaitu alga coklat yang digunakan untuk bahan kosmetik, pengental pada makanan seperti agar-agar, dan rekayasa jaringan pada bidang biomedis. Lalu ada pektin sebagai perekat atau stabilizer, serta pengental pada makanan seperti selai dan jelly. Baik, selanjutnya yaitu protein. Protein merupakan senyawa makromolekul yang tersusun atas sekitar 20 asam amino yang terikat satu sama lain dengan ikatan peptida atau polipeptida. Ditemukan di semua sel. Unsur-unsur penyusun protein adalah yang pertama ada karbon sebesar 51-55%, hidrogen 6,3-7,3%, oksigen 20-23%, nitrogen 12-19%, sulfur 0,2-3%, dan fosfor sebesar kurang dari 1%. Selanjutnya ada sifat-sifat protein. Protein mudah larut dalam air, alkohol, dan larutan garam. Protein juga membentuk dispersi kolit, yaitu mempunyai gugus hidrofilik seperti NH2, COOH, dan OH.
Sifatnya itu asam dan basa ditentukan oleh gugus asam basa yang terdapat pada gugus R dapat terdenaturasi. Nah, denaturasi protein adalah pemecahan struktur asli yang disebabkan oleh pemanasan, radiasi UV, larutan urea, pelarut organik, dan pengocokan. Denaturasi protein juga akan meningkatkan daya cerna sehingga protein lebih mudah dicerna oleh tubuh. Ada klasifikasi protein. Ada beberapa klasifikasi protein. Yang pertama ada berdasarkan bentuk atau susunan molekul seperti protein fibros atau protein serat. Contohnya kolagen terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot muda mengkerut, keratin pada rambut, dan fibrin dalam fibronogen darah. Selanjutnya ada protein globular. Contohnya seperti albumin dan insulin. Yang kedua berdasarkan kelarutannya. Yang pertama ada albumin, larutan dalam air dan larutan garam. Lalu ada globumin, yaitu larutan secara terbatas dalam air, mudah larut dalam larutan garam. Selanjutnya ada prolamin, yaitu dapat larut dalam alkohol 70-80%, tidak larut dalam air. Selanjutnya ada histon, larut dalam larutan garam. Yang terakhir ada skleroprotein, yaitu tidak dapat larut dalam air tetapi larut dalam larutan garam. Selanjutnya yang ketiga yaitu berdasarkan fungsi biologis. Yang pertama itu ada enzim sebagai biokatalis terdiri dari satu rantai polipeptida. Yang kedua protein kontraktil, yaitu berperan pada proses gerak. Contohnya miosin, unsur serabut tidak bergerak dalam miofibril. Ada aktin, yaitu unsur serabut yang bergerak dalam miofibril. Yang ketiga ada hormon, yaitu untuk menstimulasi berbagai metabolisme. Contohnya ada insulin dan hormon pertumbuhan. Yang keempat ada protein pembangun, yaitu unsur pembangun struktur, memberikan kekuatan pada jaringan. Contohnya ada kolagen dan elastin, yaitu serabut pada jaringan penyambung, dan keratin terdapat pada kulit dan kuku. Yang selanjutnya yang kelima yaitu protein pengangkut, yaitu mengikat molekul tertentu dan berfungsi mengangkut zat melalui darah. Contohnya seperti hemoglobin, pengangkut kolagen dalam darah, mioglobin, pengangkut oksigen dalam jaringan, serum albumin, dan pengangkut asam lemak. Selanjutnya ada protein pelindung, yaitu umumnya terdapat dalam darah sebagai antibodi, dan fibrinogen, yaitu sumber fibrin pada proses pembekuan darah. Yang terakhir ada protein cadangan, yaitu disimpan untuk berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Contohnya seperti ovalbumin, yaitu protein dalam putih telur, kasein merupakan protein susu, dan fertin yaitu cadangan besi dalam limpa. Selanjutnya yang terakhir ada klasifikasi berdasarkan struktur. Yang pertama ada struktur primer, yaitu struktur protein yang berasal dari hubungan ikatan kovalen antara asam-asam L-alfa amino oleh ikatan peptida. Yang kedua ada struktur sekunder. Struktur sekunder protein yaitu hubungan ruang-ruang asam amino yang berdekatan di dalam pengertian struktur primer dapat bersifat teratur. Misalnya alpha helix, lempengan berlipat beta, atau dapat memperlihatkan beberapa keteraturan saja, misalnya lilitan acak. Yang terakhir yang keempat yaitu struktur kuarter. Protein akan mempunyai struktur kuarter jika terdiri atas dua atau lebih rantai polipeptida yang tidak disatukan oleh kekuatan yang bukan dari ikatan kovalen. Kekuatan yang membuat stabil agregasi ini adalah ikatan hidrogen dan ikatan elektronik yang terbentuk di antara residu asam amino pada permukaan rantai polipeptida. Baik, ini adalah gambar dari struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuarter. Baik, yang terakhir yaitu asam amino. Asam amino adalah molekul dari protein yang sudah dipecah menjadi lebih sederhana atau lebih kecil. Jenis
molekul asam amino amat sangat bervariasi dalam protein dan peptida. Hampir sesama aminonya itu berada dalam bentuk L. Asam amino terbagi menjadi 3. Yang pertama ada asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Yang kedua ada asam amino esensial, yaitu asam amino yang bisa diproduksi oleh tubuh jika jumlahnya mencukupi. Dan yang terakhir ada asam amino semi esensial. Contohnya seperti glutamin yang akan menjadi esensial dikarenakan kondisi trauma atau kondisi bedah. Baik, selanjutnya sifat-sifat asam amino. Yang pertama, jika bereaksi dengan asam HCl akan menghasilkan garam klorida. Yang kedua, jika bereaksi dengan basa NaOH akan menghasilkan garam natrium. Yang ketiga yaitu pada pH rendah, gugus karboksil akan bentuk COOH, gugus amino berbentuk NH3+. Selanjutnya, pada pH yang lebih besar, gugus COOH terbentuk COO dan gugus amino terbentuk NH2. Selanjutnya, asam amino dapat berbentuk kristal, merupakan ion dipolar dan umumnya mudah larut dalam air. Selain glisin, semua asam amino bersifat optik aktif. Dan yang terakhir yaitu asam amino siklik seperti triptofan, tirosin, histidin, dan fenilalanin dapat mengabsorpsi sinar UV. Selanjutnya ada peptida. Peptida adalah senyawa yang terdiri dari 2 atau lebih asam amino bertautan dengan ikatan peptida. Ikatan terbentuk antara gugus alfa karboksil, suatu asam amino, dengan gugus alfa amino dari asam amino lainnya. Tripeptida merupakan senyawa peptida dengan 3 residu asam amino, bukan 3 ikatan peptida. Banyak hormon penting berupa senyawa peptida. Baik, yang terakhir yaitu fungsi peptida. Peptida berperan pada proses oksidasi reduksi biologis, misalnya glutation, glutamilsistenil, glisin. Yang kedua yaitu peptida berfungsi sebagai antibiotik. Yang ketiga, peptida berfungsi untuk melemaskan tegangan otot polos. Dan yang terakhir yaitu peptida berfungsi sebagai hormon, contohnya insulin, yaitu hormon dari kelenjar pankreas. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.